Oke, shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan membahas dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1-9. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, saudara, dalam bagian ini Paulus menjelaskan tentang gereja Tuhan di mana jemaat Korintus itu berada. Nah, saudara, dalam ayat 1 dan 2 Paulus mengutarakan keluh kesahnya. Karena jemaat Korintus itu meskipun mereka berpendidikan, mahir dalam kata-kata dan hikmat, tapi bagi Paulus rohaninya, saudara, jemaat Korintus itu masih kanak-kanak, hidup secara duniawi. Jadi Paulus tidak bisa berkata-kata kepada mereka dengan kata-kata yang keras, saudara. Susulah yang diberikan kepada mereka. Nah, saudara, kenapa mereka dianggap Paulus sebagai orang yang tidak dewasa? Karena mereka masih membuat golongan-golongan dalam kehidupan mereka bergereja, saudara. Mereka masih iri-irian, saudara. Ada perselisihan di dalam gereja yang mereka jalani, saudara. Ada perpecahan. Jadi ada yang saling memutuskan hubungan. Banyak orang yang melakukan hal ini hidup dalam kebencian, dendam, dan sebagainya. Nah, saudara, inilah pergumulan gereja Korintus, saudara. Oleh karena itu Paulus mengingatkan mereka, menegur mereka. Bukan golongan yang penting, tetapi siapakah yang memberikan pertumbuhan. Nah, saudara, Paulus di situ menuliskan ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Paulus dipercaya memberitakan Injil sehingga mereka percaya. Kemudian Allah mengutus Apolos mendidik mereka, mengajar mereka. Memang Paulus yang memulai terlebih dahulu, tapi Tuhan memberikan pertumbuhan lewat orang lain, saudara. Nah, saudara, inilah yang penting yang perlu diketahui oleh jemaat Korintus. Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik Apolos, Paulus, Petrus, dan sebagainya, itu adalah alat-alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong gereja bertumbuh sesuai dengan kehendak Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, setiap pelayan-pelayan Tuhan itu akan mendapatkan upahnya sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan bagian mereka. Ladang yang Tuhan percayakan itu kepada mereka digarap dengan sekuat tenaga sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan talenta mereka, sehingga jemaat itu bisa bertumbuh. Paulus berkata terakhir, kami adalah kawan sekerjanya Allah. Maksudnya adalah bukanlah untuk
bersaing satu sama lain. Kami adalah kawan sekerja Allah, melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepada kami, sesuai dengan waktu, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan momen tempatnya. Pelayanan ini bukanlah milik Paulus, Apolos, ataupun Petrus. Pelayanan ini milik Tuhan. Jadi biarlah kita boleh sadar betul bahwa kita, jemaat Tuhan, adalah ladangnya Tuhan. Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk membangun gerejanya. Dan saya juga melihat ini secara jelas, saudara, di Koba, di tempat saya pelayanan sekarang. Lewat dari contoh Luki, contoh Yoga, contoh Purbo, kemudian saya. Masing-masing ada bagian yang Tuhan kerjakan lewat mereka. Nah, saudara, bukan untuk bersaing satu sama lain, tapi biarlah gereja semakin bertumbuh di dalam perjalanan iman mereka. Nah, saudara, kiranya Tuhan boleh meneguhkan pelayanan kita. Kami dari hamba Tuhan, biarlah kami terus diingatkan melalui bagian ini. Kami ada bagian masing-masing. Bukan untuk menciptakan golongan tertentu, untuk memiliki jemaat, bukan. Tapi untuk membangun gereja Tuhan, supaya mereka setiap jemaat bertumbuh. Dan biarlah jemaat Tuhan juga sadar akan hal ini. Tuhan rindu dengan hamba-hambanya, dengan orang-orang yang Tuhan utus, supaya jemaat bisa bertumbuh, supaya jemaat bisa mengenal Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus boleh menolong kita, dan Tuhan Yesus boleh menguatkan kita melalui firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami boleh melihat dari bagian yang Paulus sampaikan melalui pergumulannya, nasihatnya kepada gereja Korintus. Untuk mereka boleh sadar, mengingat bahwa hamba-hamba Tuhan adalah orang yang Tuhan panggil sesuai dengan karunia dan talentanya. Dan setiap hamba Tuhan adalah rekan sekerja Allah, sama-sama mengerjakan bagian masing-masing yang Tuhan percayakan. Dan biarlah itu kami boleh sadari Tuhan sebagai jemaat-Mu. Kami mau bertumbuh lewat hamba-hamba-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk dewasa Tuhan. Tidak dengan iri hati, tidak dengan bersaingan satu golongan dengan golongan lain. Tapi kami boleh menyadari bahwa kami adalah satu di dalam Tuhan. Dan kami mau bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.